Assalamualaikum, semoga Anda selalu sehat. Apa kesan Anda ketika melihat makhluk ini? Merugikan, atau menjijikkan, atau kotor, atau berbahaya? Anda tidak salah dengan sebutan-sebutan negatif tersebut. Terlebih lagi jika Anda memang pernah merasa dirugikan atau jijik melihat tampilan makhluk-makhluk ini. Tapi tampaknya Anda harus memperbarui pandangan tersebut, terutama jika kita ingin melihat pandangan yang lebih adil dari semua sisi. Mari kita bahas bersama. Para ahli mencatat bahwa serangga menyumbang keragaman hayati lebih dari 70% dari total organisme yang pernah diidentifikasi, termasuk tumbuhan dan mikrobia. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat, Smithsonian, jumlah spesies serangga yang telah diidentifikasi, sekali lagi yang telah diidentifikasi loh ya, itu nyaris mencapai angka 1 juta spesies dan ditemukan di hampir semua jenis dan tipe habitat, perairan maupun daratan di seluruh dunia. Dan diduga masih lebih banyak lagi serangga yang belum berhasil diidentifikasi. Luar biasa kan? Oleh karena itu, para ahli kemudian sepakat menyatakan bahwa serangga pasti memiliki fungsi dan peran yang unik dan penting di alam. Mari kita lihat fakta-fakta berikut ini. Fakta yang pertama, apakah serangga predator semacam larva kumbang koksi ini mau makan pada tumbuhan? Larva kumbang kongsi ini murni makan pada binatang yang lain, biasanya arthropoda. Jadi mereka tidak bisa makan pada jaringan tumbuhan. Lantas bagaimana cara mereka untuk mendapatkan energi? Nah, disinilah peran serangga herbivore, yaitu mangsa larva kumbang koksi, misalnya kutu afid, berperan sebagai penghubung antara larva dengan tumbuhan untuk memperoleh energi kimia. Seperti sudah Anda pahami dari video terdahulu, silahkan Anda tonton lagi di sini, bahwa tumbuhan itu adalah produsen energi kimia yang bisa langsung digunakan oleh organisme konsumen, termasuk karnivor. Dan masih banyak lagi jenis-jenis serangga herbivore yang menjadi mangsa organisme karnivor semacam burung, mamalia, reptil, dan bahkan manusia. Inilah bukti bahwa serangga berperan penting dalam pengaliran energi dalam rantai atau jejaring makanan. Kemudian fakta yang kedua, jika Anda melihat ulat sedang makan seperti ini, terutama jika makan pada tanaman kesayangan kita, maka pendapat kita cenderung negatif. Berarti mereka adalah hama atau organisme yang merugikan. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat fakta ini. Ketika ulat ini makan, biasanya dia juga membuang kotorannya. Nah, kotoran serangga ternyata memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik, terutama senyawa nitrogen, fosfor, dan kalium, atau biasa kita singkat dengan NPK. Kotoran serangga mengandung nitrogen dalam jumlah besar, yaitu dalam bentuk asam urat, alanton, asam alantonik, dan urea. Fakta penting selanjutnya adalah bahwa nitrogen dari kotoran serangga itu lebih cepat tercampur dengan mineral dibandingkan dengan nitrogen dari seresah daun, sehingga lebih cepat tersedia bagi tumbuhan. Misalnya larva ulat kawat atau Tenebrio molitor menghasilkan kotoran yang sangat cepat mengalami mineralisasi. Dan nutrisi yang ada segera dapat dimanfaatkan tumbuhan sehingga dianggap sama efisiennya dengan pupuk mineral NPK. Atau dengan kata lain, nitrogen pada kotoran serangga akan mengalami proses daur ulang yang lebih cepat. Jadi kesimpulannya, serangga itu berperan menciptakan siklus hara serta menentukan dinamika nutrisi di dalam tanah. Nah, kalau fakta sudah mengatakan demikian, maka kita mestinya tidak perlu gusar jika suatu saat populasi serangga herbivore itu tiba-tiba meledak. Karena sebenarnya kita sedang mendapatkan rezeki berupa pupuk berkualitas tinggi dan segera bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi saudara-saudara kita di sebagian daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbiasa diganggu oleh belalang kembara, mestinya mempunyai peluang untuk mendapatkan pupuk alami gratis dan berkualitas tinggi. Tapi fakta ini tampaknya masih sulit diterima oleh sebagian besar petani dan masyarakat umum. Oleh karena itu, isu ini bisa jadi menarik untuk diteliti, terutama bagi Anda, para mahasiswa dan siswa sekolah. Fakta yang ketiga, jika Anda melihat cara hidup larva lalat tentara hitam ini, maka saya setuju dengan Anda untuk menganggap mereka sebagai serangga yang menjijikkan. Tapi silakan lihat fakta-fakta berikut ini. Larva ini hidup pada jasad binatang atau tumbuhan yang sudah mati alias bangkai. Beberapa hari kemudian, bangkai dan jasad tumbuhan tersebut akan hancur dan berubah menjadi gel berwarna coklat yang berbau busuk. Itulah hasil pekerjaan si larva. Cairan yang terkandung di dalam gel inilah yang kemudian bisa dipanen dan diproses menjadi pupuk organik cair yang berkualitas unggul. Para peneliti juga mengungkapkan bahwa larva lalat tentara hitam mampu mencerna bahan organik lebih efisien dibandingkan spesies lalat yang lain. Contoh serangga detritivore yang lain adalah rayap. Anda pasti setuju jika rayap dikelompokkan sebagai hewan yang sangat merugikan manusia karena perannya sebagai hama perusak pada barang-barang yang terbuat dari kayu.
Nah, meskipun demikian, para ahli juga sepakat bahwa rayap adalah binatang yang mempunyai peran yang sebaliknya, yaitu menguntungkan alam. Rayap adalah salah satu dari sangat sedikit jenis serangga yang mampu menghancurkan kayu yang mengandung selulosa, salah satu bentuk karbohidrat polisakarida yang sulit dicernakan oleh organisme biasa. Rayap pemakan kayu famili Archaeothermopsidae, Rhinothermoptidae, Calotermitidae, dan Hodotermitidae dapat mencernakan selulosa pada bangkai kayu dengan baik karena di usus belakangnya terdapat protista simbion, misalnya Trichonympa, yang membantu menguraikan selulosa pada kayu. Selain itu, kesuburan tanah di daerah yang dihuni oleh rayap biasanya tinggi. Rumah rayap seperti ini rupanya kaya mineral, terutama kalsium, kuprum, zinc, natrium, dan magnesium, yang jika dicampur dengan tanah, maka tanah tersebut akan meningkat kesuburannya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan rumah rayap di sebuah lokasi ditandai dengan tanda plus mampu meningkatkan konsentrasi mineral natrium, kalsium, magnesium, dan kalium secara signifikan dibandingkan lokasi yang jauh dari rumah rayap. Rayap juga berperan sebagai pakan istimewa bagi banyak organisme, misalnya semut, burung, mamalia, termasuk manusia. Banyak suku bangsa di dunia ini yang terbiasa memakan rayap sebagai salah satu sumber protein yang unggul. Nah, fakta kedua dan ketiga tersebut membuktikan bahwa serangga detritivor berperan penting dalam siklus hara. Fakta keempat, banyak jenis tumbuhan yang proses reproduksinya tergantung pada serangga melalui penyerbukan atau disebut entomofili. Banyak jenis serangga berperan sebagai penyerbuk, termasuk lebah yang dianggap sebagai penyerbuk paling efisien. Misalnya lebah madu, tawon masarine, semut, lalat, termasuk lalat sirfid dan nyamuk, ngengat dan kupu-kupu, dan kumbang bunga. Nah, ulat meskipun didakwa merugikan karena makan pada jaringan tanaman, tapi ketika berhasil menjadi kupu-kupu atau ngengat, maka perannya berubah menjadi penyerbuk, sebuah peran yang menguntungkan tumbuhan secara umum. Beberapa jenis tumbuhan itu membutuhkan spesies serangga tertentu untuk membantu penyerbukannya, atau disebut sebagai hubungan simbiosis mutualistik obligat. Salah satu contohnya adalah tawon fig atau Blastopaga senes yang menjadi simbion bagi tumbuhan ficus. Tawon ini sangat tergantung pada buah fig spesies Ficus carica untuk tumbuh dan berkembang. Itulah sebabnya tawon ini hanya ditemukan di daerah-daerah yang ditumbuhi oleh spesies fig tersebut. Fakta yang kelima, beberapa jenis serangga diantaranya adalah belalang sembah, bangsa capung, dan sayap jala adalah serangga pemangsa sejati. Tidak ada satu spesies pun dari tiga bangsa serangga ini yang tidak berperan sebagai pemangsa. Pemangsa seperti mereka berperan penting mengelola populasi mangsanya. Kebanyakan adalah dari kelas serangga. Meskipun beberapa jenis serangga karnivor, misalnya nimfa capung yang hidup di bawah air, sanggup memangsa ikan yang berukuran kecil. Nah, bagi manusia, serangga karnivor dianggap berjasa karena perannya dalam mengendalikan organisme merugikan atau hama, yang kebetulan sebagian besar adalah serangga herbivore. Fakta yang keenam, beberapa jenis serangga rupanya berperan penting sebagai agensia penyebar tumbuhan. Nah, bagaimana bisa? Oke, begini ceritanya. Kita tahu bahwa tumbuhan adalah organisme yang tidak bergerak bebas. Sepanjang umurnya dia terpancang kuat di media tempat pertama kali dia tumbuh. Lantas bagaimana dia bisa memperluas daerah tumbuhnya? Ada banyak cara. Biji-biji tumbuhan bisa disebarkan oleh angin, binatang besar misalnya mamalia, oleh air, dan oleh serangga. Salah satu kelompok serangga yang berperan menyebarkan biji tumbuhan itu adalah semut. Hubungan antara semut dengan tumbuhan biasa disebut dengan myrmecocori yang berarti penyebaran biji oleh semut. Ada jenis tumbuhan yang punya biji dengan elaiosom, misalnya pada Ricinus communis atau biasa dikenal dengan nama jarak kepiar. Elaiosom adalah sebuah bagian dari biji yang berdaging dan mengandung lipida, asam amino, dan nutrisi lain yang mampu menarik perhatian semut. Semut misalnya spesies Paedole grayi tertarik pada senyawa non-anal dan 2-desenal yang terdapat pada Elaiosoma biji Ricinus. Mereka makan sebagian dari jaringan Elaiosoma tersebut, kemudian membawa bijinya ke dalam sarang mereka. Nah, di sarang semut yang mungkin jaraknya cukup jauh dari tumbuhan induknya, biji-biji jarak tersebut akan bertunas dan tumbuh dengan baik. Dengan demikian, tumbuhan jarak akan dapat memperluas daerah tumbuhnya. Nah, jadi kesimpulannya, serangga ternyata memiliki fungsi dan peran penting di alam yang sebagian besar tidak tergantikan. Jadi tidak melulu merugikan. Oleh karena itu, mari kita perbaiki pandangan kita pada organisme yang bernama serangga ini, sehingga kita bisa memperlakukan mereka dengan bijak. Baik, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton hingga selesai.
Nah, jika Anda menginginkan untuk tidak terlewat menonton video-video menarik berikutnya, silakan Anda tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa pada video-video menarik berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum.